masuk di bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan-bulan yang haram, ya, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan muliakan. Maka tentu ini satu kenikmatan, satu anugerah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan-bulan istimewa ini. Terkhusus saat ini yang kita sedang berada di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah termasuk bulan yang Allah sucikan, Allah muliakan dari awal sampai akhir, ya, dari bulan ini. Namun juga para ulama menegaskan ada hari-hari yang begitu khusus yang semestinya juga menjadi perhatian bagi kaum muslimin untuk berupaya memakmurkan hari-hari yang khusus ini, yakni di hari-hari khusus di bulan Dzulhijjah, dengan amal-amal kebaikan, ya, dengan amal-amal saleh, sehingga dia mendapatkan limpahan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan ini dari awal sampai akhirnya adalah bulan yang begitu istimewa, maka para ulama menegaskan dari 30 hari atau 29 hari, maka yang paling istimewanya adalah 10 hari pertamanya dari bulan Dzulhijjah ini. Untuk selanjutnya kalau kemudian dirinci lagi, maka ada keistimewaan tersendiri, ya, dari tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaum Arafah. Kemudian ada keistimewaan tersendiri, ya, untuk tanggal 10-nya yang disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian ada keistimewaan tersendiri dari tanggal 11 sampai tanggal 13 yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Dan dari 3 hari tasyrik ini juga para ulama menegaskan yang paling istimewanya adalah hari pertama, ya, dari hari tasyrik itu, yakni tanggal 11 yang disebut dengan Yaumul Qarn, hari di mana para jemaah haji sudah menetap, ya, di Mina. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di hari-hari istimewa ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu ada banyak poin yang mesti kita pelajari terkait dengan keistimewaan 10 pertama dari Dzulhijjah ini, ya, dengan rincian dari tanggal 1 sampai akhir daripada hari tasyrik yang kemudian disebut oleh para ulama, ya, dengan istilah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, karena pembahasannya banyak, tentu tidak akan kita bahas semuanya. Yang ingin kita ingatkan di sini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentang tanggal 9, 10 dan Ayyamut Tasyrik. Karena tanggal-tanggal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iduna ahlal Islam, adalah hari-hari raya kami kaum muslimin. Yaum Arafah, Yaumun Nahar, wa Ayyamut Tasyrik. Hari Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian hari Nahar tanggal 10-nya, kemudian Ayyamut Tasyrik tanggal 11 sampai tanggal 13. Ini semua adalah iduna ahlal Islam, hari raya kami sebagai kaum muslimin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sedikit mengingat kembali, ya, keistimewaan dari tanggal 9, tanggal 10, kemudian Ayyamut Tasyrik. Tentang tanggal 9, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tanggal 9 itu di bulan Dzulhijjah disebut dengan Yaum Arafah.
hari Arafah, ya di mana para jamaah yang dirahmati Allah, para hujjaj, para jemaah haji, mereka berwukuf di padang Arafah di tanggal 9 ini. Tentang Yaum Arafah, ternyata Yaum Arafah itu adalah hari yang begitu bersejarah dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, di antaranya hari Arafah itu hari disempurnakannya dinul Islam. Ya, tepatnya saat itu bertepatan dengan hari Jumat. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, juga terdapat di Musnad Imam Ahmad, diterima dari jalan sahabat yang mulia Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan jaa rajulun minal yahud ila Umar bin al-Khattab faqala ya amiral mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dhalikal yawma 'idan. Qala wa ayyu ayah? Qala qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faqala Umar wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sa'ata allati nazalat fiha ala Rasulillah ashiyata Arafah fi yaumi jumu'ati. Jadi ada seorang laki-laki Yahudi datang dan berkata kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, yakni kaum Yahudi, tentulah kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah berkata, ayat apa itu? Kemudian si Yahudi tadi mengatakan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh seorang Yahudi ini, Khalifah Umar ibn al-Khattab, beliau berkata, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga saat penurunan ayat ini. Ya, beliau sampaikan yakni pada sore hari Arafah yang jatuh pada hari Jumat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini tentu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sejatinya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir. Wah, ini termasuk nikmat yang sangat besar. Karena dengan turunnya ayat ini pada hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, ini sejatinya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kaum muslimin karena agamanya telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Sehingga ketika agama ini telah sempurna, berarti tidak butuh sedikit pun kepada penambahan, tidak butuh sedikit pun kepada pengurangan, ya, tidak butuh kepada modifikasi, tidak butuh kepada inovasi. Ya, karena agama ini telah dinyatakan sempurna ya oleh yang menetapkannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tanggal 9 Zulhijjah atau juga yang disebut dengan Yaum Arafah, di hari itu Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali membebaskan para hambanya dari siksa api neraka. Artinya ada peluang yang begitu besar. Ya, sebagaimana peluang itu kita dapatkan saat kita berada di bulan Ramadan. Nah, ternyata ini berulang kembali di hari Arafah. Ada peluang begitu besar karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala
banyak sekali membebaskan para hambanya dari siksa api neraka. Di Sahih Muslim dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, tentu orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka adalah mereka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala layak untuk mendapatkan anugerah ini. Mereka itulah yang memakmurkan hari-hari tersebut ya dengan iman dan juga amal saleh. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian istimewanya hari Arafah, siapa yang memakmurkan hari tersebut dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tersebut dikatakan doa yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di Sunan At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Makanya kalau kita lihat bagaimana panduan syariat Islam terkhusus bagi mereka yang sedang menunaikan wukuf di Arafah adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Pun kita demikian, kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, perbanyak doa. Karena Nabi sudah menyatakan doa terbaik itu adalah doa di hari Arafah. Kemudian istimewanya hari Arafah di antaranya juga adalah keistimewaan yang didapatkan bagi mereka yang berpuasa di hari tersebut. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puasa di hari Arafah itu akan menggugurkan dosa setahun sebelum dan dosa setahun setelahnya. Di riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya beliau bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Masya Allah. Berarti ada berapa dosa yang terhapus? Ada 2 tahun. Ya, dosa kita terhapus dengan apa? Dengan 1 hari puasa Arafah. Makanya kalau kita tidak mampu 9 hari puasa, maka para ulama menjelaskan setidak-tidaknya kebanyakan hari dari 9 hari pertama itu kita gunakan untuk puasa. Dengan tetap menjadikan tanggal 9 ada di dalamnya. Kan kalau bisa 9 hari, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Tapi kalau tidak bisa 9 hari, ya, maka kebanyakan hari pada tanggal 9 itu kita gunakan untuk berpuasa dengan tetap memasukkan tanggal 9-nya. Misalkan 5 hari pertama kita puasa, ya. Hari ke-6, hari ke-7 ya kita rehat dulu. 8, 9 kita ambil lagi. Nah, itu boleh. Kalau tidak bisa full 9 hari. Tapi jangan puasa 8 hari pas tanggal 9 misalkan malah nggak puasa. Itu sayang. Ya. 4 hari di 1 sampai tanggal 4 kita puasa. Nanti 5, 6 kita rehat. Ya. 7 kita puasa lagi, 8 kita rehat, 9 ya kita puasa lagi. Pokoknya ya kebanyakan hari di 9 pertama ini kita gunakan untuk banyak berpuasa. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, ya Ustaz saya susah kalau puasa terus. Kerjaan berat, kesibukan juga padat. Barakallahu fikum. Maka jangan lewatkan tanggal 9-nya saja.
Kenapa? 2 tahun dosa kita diampuni. Ya, di redaksi yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, dari riwayat Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Ya, 1 hari puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baik, pertanyaannya, dosa apa yang dihapuskan? Ya, dijawab oleh para ulama. Ya, diantaranya apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menyampaikan, qalu, para ulama menegaskan, wal muradu biha as-saghair, bahwa dosa yang dihapuskan oleh puasa Arafah itu adalah saghair, dosa-dosa kecil. Dan beliau sampaikan juga, wasabaqa bayan mithli hadza fi takfiril khataya bil wudu. Juga sudah kita sampaikan penjelasan yang mirip dengan ini tentang dihapuskannya dosa dengan amalan wudu. Ada beberapa amalan para jamaah yang kalau kita amalkan dosa-dosa kecil kita rontok. Ya, diantaranya wudu. Ya, diantaranya barakallahu fikum, ya, 1 umrah ke umrah berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, 1 salat ke salat berikutnya. Ya. Kemudian juga puasa Arafah. Kemudian jalan kakinya kita menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Ini amalan-amalan ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau ada orang tidak punya dosa kecil? Ada di sini yang tidak punya dosa kecil, Pak? Mustahil kayaknya, ya. Mungkin saja ada, saking bertakwanya begitu, ya. Ada orang nggak punya dosa kecil. Tapi kayaknya model-model kita ada kayaknya. Baik, para jamaah, kalau orang itu nggak punya dosa kecil bagaimana? Maka kata Imam An-Nawawi, wa dzakarna hunaka annahu illam takun saghair yurjat takhfif minal kabair. Kalau dia tidak punya dosa kecil, taruhlah dia tidak punya dosa kecil, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, diharapkan amalan seperti puasa, amalan seperti berwudu, amalan seperti umrah itu akan meringankan dosa besarnya kalau dia punya dosa besar. Fa illam yakun, kalau dia pun misalkan tidak punya dosa besar enggak ada, dosa kecil enggak ada. Masya Allah, ini istimewanya orang, ya. Dosa besar enggak punya, dosa kecil juga enggak ada. Terus bagaimana dengan amalan-amalan seperti ini? Maka kata Imam An-Nawawi, rufi'at darajat. Amalan-amalan seperti puasa Arafah itu bagi orang yang tidak punya dosa besar, bagi orang yang tidak punya dosa kecil, maka fadilahnya akan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi level derajatnya naik, Pak. Begitu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya tidak ada amalan soleh yang sia-sia jika kita melaksanakannya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut dengan Yaum Arafah, di antara keistimewaan yang lainnya, hari Arafah itu adalah hari di mana jamaah haji mereka melakukan rukun dari ibadah haji yang terbesar. Rukun yang paling pokok daripada ibadah haji. Apa itu? Al-wukuf. Wukuf di Arafah. Nabi SAW beliau bersabda ketika ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang ibadah haji. Maka Nabi kemudian menyampaikan, al-hajju
Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya haji adalah wukuf di Arafah. Ya, riwayat ini terdapat di Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi rukun paling pokok, menjadi rukun paling utama. Yang jelas, namanya rukun berarti kalau tidak ada dia, maka tidak ada hajinya. Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu sedikit ya tentang penjelasan dari istimewanya hari Arafah. Berikutnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah hari Arafah tanggal 9 berarti kita masuk tanggal 10-nya. Nah, ini ada keistimewaan tersendiri ya dari tanggal 10 Zulhijjah. Disebut juga dengan hari apa? Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, hari nahar. Hari nahar itu, nahar ini istilah untuk penyembelihan unta. Berarti hari disembelihnya unta sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kita nyebutnya kurban. Hari raya kurban. Disebut juga dengan Yaum Id al-Adha. Ya, hari raya Idul Adha. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hari ke-10 dari bulan Zulhijjah ini juga ternyata memiliki keistimewaan yang tersendiri. Ya, kita sebutkan di antaranya. Pertama, tanggal 10 Zulhijjah ini disebut Yaum al-Id. Ya, hari raya. Saya sedikit ingin membahas tentang hari raya. Di dalam Islam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin itu memiliki Id. Itu ada di dunia, ada juga nanti Id di akhirat. Id di dunia ada dua. Ada Id yang usbu'i, pekanan. Ada Id yang sanawi, tahunan. Id yang usbu'i, yang pekanan adalah hari Jumat. Jadi dari 7 hari yang ada, hari itu dimulai hari apa? Mulai hari apa? Kan 7 hari satu pekan. Mulainya itu hari apa? Ahad, ya. Mulainya itu hari Ahad. Kalau kita kan hari apa? Senin. Lumrahnya masyarakat kita mulai hari itu hari Senin. Ya, hari yang biasanya orang berat menjalaninya, gitu kan? Barakallahu fiikum. Ya. Kalau mau menjelang hari weekend gitu, Sabtu Ahad, biasanya senang. Jika sudah mau masuk hari Senin, berat rasanya, begitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sebetulnya hari itu dimulai dari hari Ahad, Al-Ahad. Ahad itu kan 1. Ya. Isnain itu 2. Ya. Thulatha 3. Al-Arbi'a 4. Al-Khamis 5. Gitu kan? Baru Al-Jum'ah As-Sabt. Yang disebut dalam Al-Quran itu 2. Ada 2 hari yang disebut dalam Quran. Hari Jumat kemudian hari Sabat. Ya, disebut juga di dalam hadis. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari 7 hari yang ada ini, Al-Ahadu, Al-Itsnain, ya Ats-Tsulatsa, Al-Arbi'a'u, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabt. Dari 7 hari yang ada ini, ada hari yang istimewa yang disebut dengan Id Usbu'i, Id pekanan. Itulah hari Jumat. Ini kalau kita bahas hari Jumatnya saja panjang, gitu ya. Bagaimana keberkahan, keistimewaan hari Jumat itu. Ya, salah satu di antaranya tadi, ya, ternyata Islam itu ditetapkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna, itu juga jatuhnya hari Jumat, tepat di hari Arafah.
Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat itu adalah idnya bagi kaum muslimin dalam satu pekan. Ya, saking istimewanya hari Jumat ini, ada satu surat khusus yang disebut dengan surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadis menjelaskan tentang hari Jumat. Kita ambil sedikit saja. Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, derajat hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani dan diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin, faman jaa'a ilal jum'ah falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari ini yang dimaksud adalah hari Jumat, Allah menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin. Nabi sendiri yang nyebut Jumat itu sebagai hari Id bagi kaum muslimin. Maksudnya Id usbu'i, pekanan. Ya, berarti dalam satu bulannya, ya, minimal bisa 4 kali kita Jumatan. Maka barang siapa yang menghadiri salat Jumat, hendaknya falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Jika dia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia tatayyub, ya, dia berwangi-wangi, ya, dia hendaknya memakai wewangian. Dan kata Nabi, wa 'alaikum bis-siwak, dan bersiwaklah sebelum menghadiri salat Jumat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jelas ya dari riwayat ini Nabi menyebut hari Jumat itu sebagai Id lil muslimin, ya, sebagai hari raya bagi kaum muslimin, yakni hari raya pekanan. Yang kemudian ada adab-adab tersendiri yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait hari Jumat. Di hadis yang lain terdapat di Sahih Muslim, Nabi SAW juga bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Itu hari terbaik bagi kaum muslimin. Lebih-lebih lagi para jamaah, kalau hari Jumat itu kemudian bertepatan dengan awal Zulhijjah, bertepatan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah, oh, itu lebih istimewa lagi. Oleh karenanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, ya, bagaimana istimewanya hari Jumat yang bertepatan dengan 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Beliau sampaikan, ya, di dalam kitabnya Fathul Bari, wa yaumul jumu'ati fi asyri Dzulhijjah afdalu minal jumu'ati fi ghairihi lijtima'il fadlaini fihi. Hari Jumat pada 10 hari di awal Dzulhijjah itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan hari Jumat pada waktu yang lainnya. Kenapa demikian? Lijtima al-fadlaini fihi, karena berkumpulnya 2 keutamaan padanya. Pertama, keutamaan apa? Hari Jumatnya itu sendiri. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi kadang waktu itu bertumpuk bonus pahala di dalamnya. Kadang satu waktu itu bertumpuk-tumpuk bonus pahala di dalamnya. Bonus fadilah dan juga keistimewaan. Maka jangan disia-siakan para jamaah. Dan awal Dzulhijjah yang saat ini sedang kita berada di dalamnya, itu 2 kali Jumat, Pak. Ya tidak? Kemarin dari sidang isbat ditetapkan hari Rabu awal Dzulhijjah. Berarti hari Jumatnya tanggal berapa? Tanggal 3.
Itu Jumat istimewa. Kenapa? Pertama, Jumatnya itu sendiri sudah istimewa. Yang kedua, dia berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan Masya Allah dikasih lagi nanti kita di tanggal 10. Ya, 2 kali Jumatan. Di 10 pertama Zulhijjah. Jangan disia-siakan. Terkumpul 2 fadlain, ya 2 fadilah. Fadilah Jumatnya, kemudian fadilah dari 10 pertama Zulhijjah. Baik para jamaah. Nah itu Id yang pertama di dunia bagi kaum muslimin. Id usbu'i, yakni hari Jum'ah. Kemudian yang kedua, Id bagi kaum muslimin di dunia ini ya adalah yang disebut dengan Id Sanawi. Id Sanawi ada 2. Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini terdapat di Sunan Abi Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Kata sahabat Anas bin Malik, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala ma hadhani al-yawmani? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Baik para jamaah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baru-baru hijrah ke Madinah, maka warga kota Madinah itu memiliki 2 hari raya yang biasanya di 2 hari raya ini mereka bersenang-senang. Nal'ab, bersenang-senang, ada kegembiraan tersendiri, ada antusias tersendiri untuk 2 hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, perayaan apakah yang dirayakan dalam 2 hari ini? Maka kemudian warga Madinah menyampaikan, pada 2 hari raya ini dahulu di masa jahiliyah kami biasa merayakannya dengan bersenang-senang. Kami bermain, bersenang-senang, bergembira. Ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Ya sungguh Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik dari 2 hari raya sebelum kalian berislam ini. Apa itu? 2 hari raya yang lebih baik sebagai pengganti 2 hari raya kalian adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini istimewanya ya tanggal 10 Zulhijjah. Dia menjadi hari raya bagi kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Itu Id di dunia ya. Jadi Id di dunia bagi kaum muslimin ada berapa? Ada berapa ikhwan? Ada 2. Ada Id usbu'i, pekanan, itulah hari Jumat. Kemudian ada Id Sanawi. Id Sanawi, Id yang berulang tahunan. Ada 2 juga ya. Ada 2, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sebagian ulama menegaskan ada juga yang disebut dengan Id fil akhirah. Id di akhirat nanti. Apa itu Id di akhirat nanti? Yakni saat berjumpa dengan Allah di surganya dan melihat wajahnya yang maha mulia. Karena nanti ada waktu yang terus berulang kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi bagi para penduduk surga.
Nas'alullah al-firdaus al-a'la minal jannah wa na'udzubillah min adzabin nar. Semoga Allah golongkan kita termasuk ahli surga yang mendapatkan surga firdaus, dan kita berlindung kepada Allah ya dari siksa api neraka. Taib para jamaah, hanya ahli surga yang bisa melihat wajah Allah. Di surat Yunus ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka bagi mereka husna. Bagi mereka husna, pahala yang terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan mereka juga mendapatkan ziyadah, tambahannya. Tambahan dari surga maksudnya apa? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, bahwa ziyadah yang dimaksud adalah an-nazar ila wajhi al-karim, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka dapat husna, yakni dapat surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dapat tambahannya, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa riwayat ya, di antaranya, dan ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, riwayat dari Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih, yang kemudian bersambung sanadnya kepada Imam Ibnul Mubarak, bersambung kepada Al-Mas'udi dari Al-Minha bin Amr, dari Abu Ubaidah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sari'u ilal jumu'ah, fa innallaha yabruzu li ahlil jannah fi kulli jumu'ah fi kathibin min kafur fayakunun fi kurbin minhu ala qadri tasaru'ihim ilal jum'ati fid dunya." Bersegeralah kepada hari Jumat, karena sesungguhnya Allah memperlihatkan dirinya kepada ahli surga setiap Jumat. Sehingga dari sini para ulama menyatakan itulah Id bagi ahli surga di akhirat. Id itu kan sesuatu yang dirayakan berulang. Ya. Ada ya'udu Id. Ya. Sesuatu yang berulang, ya, dirayakan. Makanya tidak boleh kuburan dijadikan tempat apa para jamaah? Tempat Id. Tidak boleh. Kuburan dijadikan tempat perayaan, itu tidak boleh. Yang dikunjungi setiap momen tertentu. Id ya dikunjungi, dirayakan dan berulang kali. Kuburan tidak boleh karena bukan tempat perayaan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud di sini menyatakan dalam asarnya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menampakkan dirinya setiap hari Jumat kepada ahli surga. Ya. Mereka dekat kepadanya sesuai dengan kadar bersegeranya mereka kepada ibadah Jumat saat mereka ada di dunia. Nah, itu istimewanya Jumat di dunia. Perhatikan adab-adabnya, ya, bersegera kita meraih keberkahannya. Supaya apa? Supaya ini nanti berdampak baik kepada keadaan kita di akhirat nanti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya setiap hari Jumat, ya, untuk ahli surga. Nah, itu tentang Id. Jadi ada Id fid dunya, ada Id fil akhirah. Dan terkait dengan pembahasan kita, jelas Idul Adha itu adalah hari raya bagi kaum muslimin di dunia ini yang berulang setiap tahunnya. Semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas iman, di atas amal saleh dan keistiqomahan, ya, sehingga kita diberi kesempatan yang begitu panjang untuk bisa menikmati dan memakmurkan hari-hari raya setiap tahunnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini kita memahami bahwa tanggal 10 Dzulhijjah itu merupakan hari yang begitu spesial, istimewa, hari yang begitu mewah bagi kaum muslimin. Ya, makanya di dalam hadis Nabi menyebutnya dengan
a'zamul ayyam indallah. 10 Dzulhijjah itu hari yang paling agung di sisi Allah. Itulah hari nahar, hari penyembelihan kurban, disebut juga dengan hari raya Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, di dalam riwayat Imam Abi Dawud disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, inna a'dhamal ayyami indallahi yaumun nahri. Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Hari nahar tadi tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Qar. Hari Qar tanggal berapa? Tanggal 11. Ya, satu hari setelah hari nahar. Ya, hari setelah hari nahar itu hari Qar. Apa artinya hari Qar? Qar itu artinya menetap. Yaumul Qar artinya hari menetap. Maksudnya apa di sini? Hari menetapnya al-hujjaj fi Mina. Hari menetapnya para jemaah haji di Mina. Kalau tanggal 11 kan sudah menetap di Mina. Setelah sebelumnya wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian ke Muzdalifah, kemudian bertolak lagi di hari nahar tanggal 11-nya, ya, tanggal 11-nya mereka sudah menetap di Mina. Ya, sehingga hari itu dikatakan Yaumul Qar. Dan dari riwayat ini para ulama menegaskan bahwa 3 hari tasyrik, dari 3 hari tasyrik ini yang paling istimewanya adalah hari ke-11, hari pertama dari hari tasyrik, karena disebut oleh Nabi di dalam hadis ini Yaumul Qar. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan Idun Nahri wa huwa akbarul idain wa afdaluhuma. Hari raya kurban, hari raya nahar, hari raya Idul Adha adalah hari raya yang terbesar dan termulia dari 2 hari raya yang ada. Ini perhatikan ya, karena ini tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi para jamaah, Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis tadi, inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar, beliau menegaskan bahwa Idul Nahri, Idul Adha itu lebih besar, lebih utama, lebih mulia daripada Idul Fitri. Jadi kalau disandingkan Idul Fitri dengan Idul Adha, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Idul Adha. Mana yang lebih besar fadilahnya? Idul Adha. Kenapa para jamaah? Karena terkumpul banyak sekali keutamaan di dalamnya. Dia ada di awal 10 pertama awal dari bulan Dzulhijjah. Begitu kan? Kalau Idul Fitri 1 Syawal. Ya, tidak ada keistimewaan tersendiri dari Syawal. Ya. Tapi kalau 10 Dzulhijjah, ini 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai, lebih diharapkan pahala besarnya, ya, lebih besar pahalanya, lebih utama, lebih suci. Begitu kan? Di 10 pertama Dzulhijjah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka amalan fardu di 10 pertama Dzulhijjah lebih istimewa daripada amalan fardu di hari-hari yang lainnya. Pun demikian amalan-amalan sunnah di 10 pertama Dzulhijjah lebih istimewa ya daripada amal-amal sunnah di hari-hari atau bulan-bulan yang lainnya. Namun para ulama juga menegaskan, ya, bukan berarti amal sunnah di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih istimewa, lebih utama daripada amal wajib ya di hari-hari yang lainnya. Barakallahu fiikum. Maka sekali lagi berarti Idul Adha itu lebih istimewa daripada Idul
Fitri. Maka berarti sholat idnya juga demikian. Kalau disandingkan sholat id dengan sholat idul fitri dengan sholat idul adha, mana yang lebih istimewa? Sholat idul adha. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak paham itu. Sehingga apa? Mereka lebih besar antusiasnya terhadap idul fitri ketimbang idul adha. Saya sering sampaikan para jamaah, kalau di Arab sana, karena mereka ngerti keutamaan idul fitri itu Pak cenderung biasa saja. Idul fitri itu, bahkan ada guru kita cerita di satu markas ilmu, di markasnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, itu jam 9 pagi di hari raya idul fitri ya, ngadain halaqah lagi, dars. Artinya tetap hari belajar. Jadi mereka selesai dari salat idul fitri ya di sahara, di padang pasir. Nanti mereka pulang ke markas, nanti makan-makan, kumpul bareng bersama. Jam 9, jam 10 sudah ada pelajaran lagi, sudah ada halaqah lagi di masjid. Kayak hari-hari biasa. Ada kegembiraan iya, ada kumpul-kumpul iya. Tapi kalau kita menyaksikannya, ya kita kaget, kok begini ya Idul Fitri di sana. Dan kami merasakan itu. Tapi jangan tanya dengan Idul Adha. Ya. Gema takbir di mana-mana begitu kan? Takbiran itu kan dari awal Zulhijjah yang takbir mutlak. Ya. Sampai seorang salafun saleh menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang saleh terdahulu ketika masuk awal Zulhijjah, saking banyaknya yang bertakbiran, maka kal amwaj, ya seperti gelombang. Begitu kalau orang banyak mengumandangkan ya suara-suara tertentu, itu kan jadi seperti gelombang. Nah, ini takbiran itu begitu bergema di awal-awal Zulhijjah, apalagi sudah masuk tanggal 9. Sudah masuk tanggal 9 sampai akhir hari tasyrik. Ya ada takbir yang sifatnya muqayyad, dikumandangkan setiap kali selesai salat fardu 5 waktu. Dimulai dari ba'da salatil fajri yaum Arafah. Ya selesai salat fajar di hari Arafah. Tanggal 9 nanti pada subuh itu sudah mulai takbiran. Nanti ba'da zuhurnya juga demikian, pada asarnya juga demikian, pada maghrib, pada isya, pada subuhnya lagi hari berikutnya. Berakhir sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Nah begitu para jamaah. Nah ini penting ya, terutama para ibu, para bapak, orang tua, tanamkan ini ke anak-anak supaya mereka juga punya euforia yang begitu besar, antusias yang begitu besar untuk menyemarakkan yang namanya 10 pertama Zulhijjah ini, yang namanya Idul Adha ini. Karena masyarakat kita itu cenderung tidak punya antusias, kecuali antusias nyari kupon kurban, gitu ya. Oh kalau itu bisa keliling dia Pak, ya, bisa keliling, ya. Masjid mana yang bagi-bagi kupon, ya. Semua teman dihubungi. Antum kurban gak? Anak minta dong kuponnya. Masya Allah itu 3 hari itu ngumpulin kupon bisa puluhan gitu. Penuh semua itu freezernya. Antusiasnya hanya ke situ saja. Dia lupa banyak sekali ibadah-ibadah yang mengiringi 10 pertama Zulhijjah ini. Yang kalau kita bahas semuanya, barakallahu fikum, banyak yang mungkin kita belum mempraktekannya. Salah satunya adalah takbiran ini. Takbiran. Ya, sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar kalau ada di 10 pertama Zulhijjah mereka masuk pasar, mereka bertakbiran Pak. Dan dijaharkan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di pasar itu terprovokasi. Akhirnya mereka ikuti takbirannya. Jadi bergema takbiran. Ada yang pernah praktekkan itu Pak? Masuk pasar takbiran gitu. Diikutin atau dilemparin nanti? Itu para jamaah.
Maka sebagian ulama menegaskan ini sunnah mahjurah. Ya, sunnah mahjurah, sunnah yang sudah dihajar, sunnah yang hampir punah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ada ustadz kita yang dari Madinah, itu cerita juga, hatta di kota Madinah mungkin saking banyaknya orang dari luar, itu sudah mulai tidak terdengar takbiran di awal-awal Dzulhijjah. Itu di kota suci, gitu ya. Apalagi di Balikpapan, gitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati. Oh, kita yang menghidupkan, kita yang menghidupkan. Jangan ngikuti arus kebanyakan manusia. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa salat Idul Adha itu lebih istimewa dari salat Idul Fitri? Karena keistimewaan waktunya. Ditambah lagi para ulama menegaskan, ya, ada perintah secara khusus dalam Al-Qur'an, surat Al-Kautsar. Ya, surat yang paling pendek dalam Quran. Ya, jadi surat favorit biasanya kalau kita baca ketika salat sendirian. Ya, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli. Nah, di ayat keduanya ini, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, laksanakanlah salat karena Rabbmu, dan bernaharlah. Kalau kita lihat penjelasan para mufassir, ya, seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, riwayat dari Imam Atha, Ikrimah, kemudian Qatadah, mereka menyatakan salat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat Idul Adha. Yang selanjutnya kemudian diikuti dengan amalan yang kedua, wanhar, bernahar. Ya, dari situlah kita memahami, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa mulai penyembelihan di waktu salat, di waktu Idul Adha adalah selesai dari ibadah salat. Jadi misalkan Pak nih, di sini ada Idul Adha kan? Kan salat di lapangan misalkan. Barakallahu fikum. Selesai ini salat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat, tiba-tiba ada panitia yang keluar, langsung dia nyembelih sapi, Pak. Boleh? Sah tidak? Sah tidak ini? Misalkan ini, karena di sini sapinya banyak, misalkan 40 ekor, gitu ya. Biar cepatlah sudah, kita ndak usah ikutan khutbah, gitu ya. Keluar langsung itu gerombolan panitia, barakallahu fikum, langsung mereka nyembelih. Sah tidak itu sembelihannya? Sah, boleh. Kenapa? Karena itu waktu awal penyembelihan, ba'das salat, selesai dari salat Idul Adha. Namun, ya, afdalnya kata para ulama, selesai salat dan selesai khutbah. Khutbah itu bukan rangkaian yang wajib dari salat Idul Adha, bukan rangkaian yang wajib. Makanya bagi yang berkehendak silahkan dengarkan, duduk. Bagi yang berkehendak dia pulang. Ya. Namun anjurannya kita dengarkan khutbah, karena ini momen terbaik untuk kita bisa menyirami rohani kita dengan baik di momen yang juga terbaik, kan begitu. Maka afdalnya kita ikuti dulu khutbahnya. Ya, kan sebentar saja ya khutbah itu. Paling 20 menit. Paling lama 30 menit. Ada orang scroll HP bisa 2 jam tahan, Pak. Gitu ya. Masa dengerin khutbah Idul Adha ya cuman 30 menit nggak tahan. Gitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ada perintah khusus, fassalli li rabbika wanhar. Ini sampai jam berapa kajiannya? Barakallahu fikum. Masih banyak poin-poinnya ya tentang 10 Dzulhijjah. Kita baru 10 Dzulhijjah, belum bahas ayam tasyrik. Ya, belum membahas hari-hari tasyrik. Kita lanjutkan sedikit lagi saja. Ini yang juga mesti menjadi poin pembahasan bagi kita semua. Para ulama telah ijma', telah sepakat tentang disunnahkannya menghidupkan malam Id, malam hari raya. Maksudnya dihidupkan dengan apa? Dengan ibadah.
Minim-minimnya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu minim-minimnya Pak. Ini penting disampaikan. Kenapa? Karena pada umumnya orang itu kalau ada di malam Id, mereka lalai. Ada yang bergadang, ya, lad dunya walal akhirah. Nggak ada kegiatan dunia, nggak ada juga kegiatan akhirat di dalamnya. Hanya bergadang saja, hahaha dengan teman-temannya. Ya. Ngobrol ngalor ngidul, nggak karu-karuan. Yang ternyata lebih dekat menyeret mereka ke dalam dosa. Hanya diingatkan oleh para ulama. Ya. Dan itu disepakati oleh para ulama. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Ya. Dan itu ada di pembahasan kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah. Hidupkan malam Id ya dengan ibadah-ibadah. Karena kebanyakan manusia itu melalaikannya. Sudah fakta di lapangan bisa kita saksikan. Gitu ya. Terutama malam takbiran Idul Fitri, itu yang paling nyata itu, Pak. Kalau Idul Adha karena orangnya juga banyak yang tidak antusias, ya berarti sama saja. Tapi di malam Idul Fitri, orang bilang malam takbiran. Coba perhatikan. Ada yang menghabiskan malamnya keliling dari satu mal ke mal berikutnya. Kenapa? Di situ biasanya diskon besar-besaran. Kan begitu, Pak? Ada yang barakallahu fikum hanya bergadang, gitu ya. Ada istilah orang takbiran keliling, ya, sampai bawa macam-macam dinaikkan ke mobil truk. Bahkan sebagiannya celaka jatuh dari mobil terlindas akhirnya di malam takbiran. Begitu kan? Banyak orang yang kemudian barakallahu fikum melalaikan malam-malam Id. Ditambah lagi ketika dia misalkan sudah maksimal sebelumnya. Merasa misalkan saya sudah 3 kali hatam di komplek ini, mana ada orang hatam 3 kali, gitu kan? Kayaknya saya saja. Itu kadang jadi talbis, ya. Dia ketika masuk tanggal 1 Syawal, malam 1 Syawal, dengan terbenamnya matahari di penghujung Ramadan, dia akhirnya merasa, saya sudah dapat segala-galanya. Akhirnya cenderung lalai. Merasa bebas, atau mungkin sebagian merasa keluar dari penjara, keluar dari belenggu. Loh, yang keluar dari belenggu ketika selesai Ramadan itu siapa? Syaitan. Ya. Ada orang merasa merdeka ketika masuk malam takbiran. Dan waliyadzubillah sebagian mereka berbuat dosa lagi, Pak. Apa salah satu dosa di malam takbiran? Tabdzir. Pemborosan. Ada yang memboroskan waktunya, memboroskan hartanya. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Para pelaku mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Lihat bagaimana ya. Di awal masuk bulan Syawal sudah banyak orang yang menjadi setan. Ya, saya pernah dengar katanya ada orang kaya di Balikpapan. Itu untuk merayakan malam takbiran sampai sekian juta habis. Dia nyalain petasan itu yang sekali meledak 100.000, yang biasa buat di kapal atau katanya atau buat di laut itu. Habis. Itu kan tabdzir para jamaah. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat apalagi mengarah kepada dosa, 1 rupiah dikeluarkan, itu hitungannya mubadzir. Antum 1 miliar infak, hitungannya bukan mubadzir. Ya. Harta semua dihabiskan untuk infak, tidak disebut mubadzir. Tapi 1 rupiah untuk digunakan maksiat kepada Allah, mubadzir. Bagaimana kalau sekian rupiah? Nah sama di Idul Adha juga demikian. Orang merasa 10 hari saya sudah, 9 hari saya sudah maksimal. Dia merasa merdeka ketika masuk malam Id. Ya akhirnya apa? Lalai. Tidak ada kegiatan ibadah yang dia kerjakan di malam Id.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintah untuk menyelisihi kebanyakan manusia yang tersesat. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kita kalau ngikutin arus kebanyakan orang, selesai sudah Pak. Pasti kita menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Apalagi kebanyakan orang itu kita jadikan barometer. Oh, kebanyakan orang tuh nggak baca Quran. Saya kalau satu Ramadan satu kali hatam kan kayaknya nggak ada di komplek ini, begitu. Jadi dia menjadikan barometernya orang-orang yang kebanyakan, orang-orang lalai. Coba lihat, bandingkannya dengan santri-santri tahfiz. Hari ke-6 ada yang sudah 3 kali khatam Quran. Masya Allah, 30 hari mereka bisa mungkin 10 kali khatam Quran. Dan begitu. Jangan dijadikan kebanyakan orang, dijadikan barometer. Ya. Orang sholat dengan orang tidak sholat, banyak mana Pak? Banyak tidak sholat. Jangan dijadikan cerminan orang kebanyakan ini. Ya. Orang belajar agama dengan yang tidak belajar agama, banyak yang mana? Banyak yang tidak belajar agama. Begitu kan? Orang yang berjamaah di masjid dengan yang tidak berjamaah, banyak yang tidak berjamaah di masjid. Kalau kita ngikuti arus kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, ya, maka kita akan tersesat dari jalan Allah. Saya tutup dengan nasihatnya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ya, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau menyatakan, ittabi turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa la yadurruka qillatus salikin. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la tagtarru bi kathratil halikin. Ikutilah jalan-jalan hidayah, dan sedikitnya orang yang mengikutinya tidak akan berbahaya bagimu. Ikuti jalan-jalan hidayah itu walaupun sedikit orang menempuhnya. Karena sedikitnya orang menempuh jalan hidayah sama sekali tidak akan membahayakan kita. Wala tagtar, dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya jumlah. Jauhilah jalan-jalan kesesatan. Jauhilah jalan-jalan kesesatan, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang binasa yang terjerumus ke dalamnya. Jangan tertipu dengan kebanyakan orang yang menempuh jalan sesat. Ya. Karena itu sama sekali tidak akan menyelamatkanmu. Ya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Kita sudah membahas tanggal 9 dan tanggal 10 saja, ya. Masih ada pembahasan hari-hari tasyrik, ya, dan beberapa poin yang berkaitan dengannya. Karena saya kira cukup ya waktunya, ya. Baik, sisa waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa asar dari sahabat dan juga tabi'in tentang lafaz-lafaz dari takbiran. Yang datang dari Nabi memang datang secara umum. Di dalam satu riwayat hadis, Nabi menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan di dalamnya kecuali 10 hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama Dzulhijjah.
Kemudian di kelanjutan hadis Nabi menyampaikan fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian di 10 hari pertama Dzulhijjah itu apa? Pertama zikir tahlil. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian takbir, yakni kalimat Allahu Akbar. Kemudian tahmid, yakni kalimat alhamdulillah. Maka sebagian ulama menjelaskan boleh kita satu-satu membacanya. Misalkan perbanyak dulu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, nanti sudah dapat sekian, kita ganti dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dapat sekian ribu, nanti setelah itu ganti lagi dengan tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu juga boleh. Nah, redaksi takbiran yang kemudian populer di tengah-tengah kaum muslimin, kalau di masyarakat kita apa para jamaah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 3 kali di depan. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini kan redaksi takbiran yang sejatinya ini bentuk amaliyah dari hadis tadi, yang isinya takbir, yang isinya juga di dalamnya ada tahlil, kemudian di ujungnya ada tahmid. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali kan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Ada tahlil dan takbir lagi. Allahu Akbar. Nah, ini takbir yang kelima. Walillahil hamd. Ya. Jadi tahmidnya 1 kali, kemudian takbirnya 5 kali, tahlilnya 1 kali. Dalam redaksi tadi itu. Takbiran yang familiar di masyarakat kaum muslimin di kita ini, bahkan mungkin di seluruh dunia. Nah, redaksi takbiran seperti itu datang riwayatnya dari asar Abdullah bin Mas'ud. Dan sebagian penjelasan bahwa perkataan sahabat itu bisa jadi dalil. Perkataan sahabat itu bisa jadi dalil. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang redaksi takbiran ini juga tidak keluar dari perintah Nabi, anjuran Nabi untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Namun apakah ada redaksi yang lain? Redaksi takbiran yang lain? Ya jelas ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Cuman yang familiar kan itu. Tapi tidak apa-apa ya, untuk sebagai wawasan ya. Di sana ada redaksi-redaksi takbir yang lainnya yang datang dari beberapa sahabat yang lain atau tabi'in. Ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. Asar ini sahih. Redaksi takbirannya Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira 2 kali. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Pernah dengar ini model takbiran gini? Kayaknya jarang ada yang mengamalkan, Pak. Itu riwayatnya ada, asarnya sahih, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar tapi ada kabiranya. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Itu. Kemudian ada lagi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ini datang sanadnya secara sahih dan sampai riwayat ini kepada Abdullah bin Abbas. Nah, ini takbiran
Versinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Allahu akbar ala ma hadana. Itu riwayat Ibnu Abbas. Begitu ya. Baik. Kemudian tadi asar dari Abdullah bin Mas'ud, ya, itu asar yang sahih. Nah, ini yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin muslimin di mana-mana yang takbirnya 3 kali di depan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu para jamaah. Kemudian ada lagi asar sahih dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Nah, itu 2 kali takbirnya di depan. Nah, kalau yang ini ada sebagian yang mempraktekkan takbirnya 2 kali di depan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kesananya sama. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini mirip dengan asar dari Abdullah bin Mas'ud tadi, bedanya di depannya cuma 2 kali. Dan yang 2 kali ini kita beberapa kali mendengarnya dipraktekkan di kita. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ada lagi yang agak panjang gitu ya. Allahu akbar kabira. Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibah au yakuna laka walad au yakuna laka syarikun fil mulki au yakuna laka waliyyun minadz-dzulli dan seterusnya. Ada yang lebih panjang, Pak. Gitu ya. Nah, ketika memaparkan redaksi-redaksi takbiran tadi, para ulama kemudian di penghujung pembahasannya mereka menyatakan dari sini ya, maka urusan ini atau perkara ini wasi'. Al-amru wasi'. Ya, perkara seperti ini luas dalam pengamalannya. Intinya perbanyak takbir, perbanyak tahmid ya, dan tahlil. Itu. Makanya kalaupun di satu-satu Bapak bacanya satu-satu enggak apa-apa. Ya. Kalau pagi misalkan Bapak banyak takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti agak siang ganti tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti sore harinya tahmid. Nanti malam harinya diulang lagi, takbir lagi, tahmid lagi, tahlil lagi. Boleh satu-satu gitu juga boleh. Intinya apa? Perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil. Nah, ini kita sampaikan ya supaya apa? Ya, kalau ada yang beda sedikit dengan kita redaksinya, ya kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, begitu ya. Karena bisa jadi kita justru yang belum tahu ilmunya, kan begitu. Karena intinya kan memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Bahkan Syekh bin Baz menyampaikan yang ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Karena ini perkaranya perkara yang luas. Ya, sehingga ya kalau kita mau ittiba ya dengan redaksi yang sudah lumrah di kita, itu asar dari Abdullah bin Mas'ud. Takbirnya 3 kali di depan dan selanjutnya sama. Begitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Komentar dari biasa yang sering kita dapati, takbir itu dilaksanakan pada saat sholat fardu dan sepertinya langsung menggantikan zikir setelah sholat fardu. Apakah sunnah dari Rasulullah seperti itu bisa menggantikan zikir sholat fardu? Yang kedua terkait
apakah disunahkan berpuasa sampai selesai sholat? Tidak sarapan dulu. Maksudnya mau sholat. Iya, maksudnya tidak makan dulu, tidak sarapan. Itu dari subuh. Iya. Dari subuh selesai kita dari kembali sholatnya baru kita buka puasa segala macam. Ada pertanyaan dari salah satu wanita sini. Itu bukannya itu buka pertama itu harus dengan daging kurban itu. Apakah kita menunggu daging itu masak baru kita buka? Boleh. Keburu lapar ya. Keburu lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan takbir. Ya, takbir yang tadi sempat kita singgung ya. Takbiran di Idul Adha itu lebih meriah dibandingkan dengan takbiran di Idul Fitri. Kalau di Idul Fitri, sebagian penjelasan ulama itu mulainya setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Orang kita nyebutnya malam takbiran. Di situ mulai anjuran takbiran. Sampai kapan? Sampai selesainya sholat dan imam mulai berkhutbah. Berarti selesai khutbah nggak ada lagi anjuran takbiran di 1 Syawal. Nah kita ini sering terbulak-balik, gitu ya. Justru di Syawal itu takbiran begitu meriah. Saya pernah dengar tanggal 10 Syawal itu sebagian musola masih takbiran, Pak. Bukan tidak boleh takbir. Takbir itu sepanjang hari kita boleh takbir. Tapi takbiran yang itu anjuran di hari raya, itu anjurannya hanya sampai imam berkhutbah. Berarti selesai sholat, selesai khutbah, sudah tidak ada lagi anjuran takbiran secara khusus. Beda dengan Idul Adha. Nah tadi Idul Fitri bahkan sebagian ulama mengatakan mulainya dari ba'da subuh, pagi tanggal 1 Syawal. Lebih pendek lagi malah itu. Sampai imam berkhutbah. Nah beda dengan Idul Adha. Meriahnya takbiran di Idul Adha karena dimulai dari tanggal 1 yang diistilahkan oleh para ulama takbir mutlak. Kapanpun, dimanapun, sedang mukim, sedang safar, sedang berdiri, ya, sedang duduk, sedang berbaring, sedang berkendaraan, di pasar, di masjid, di jalan, mutlak kita dianjurkan memperbanyak takbiran. Sampai kapan itu takbir mutlak? Sampai akhir hari tasyrik, sebelum terbenamnya matahari, tanggal 13 Zulhijjah. Nah ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu yang diamalkan secara terikat. Nah itu tadi yang ditanyakan, yakni ba'da kullis shalah. Setiap kali selesai sholat 5 waktu, dimulainya itu habis sholat subuh tanggal 9 Arafah. Dan jangan nunggu di komando. Ustaz, imam masjidnya nggak takbiran, gitu. Loh enggak, ya. Ini nggak ada komando-komandoan, semuanya takbiran. Ya, selesai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, semuanya takbiran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ba'da salam langsung ataukah wiridan sholat dulu? Di sini para ulama kemudian silang pendapat. Masing-masing mengemukakan alasannya. Namun ya kesimpulannya tidak ada dalil tegas. Tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan dan menguatkan apakah habis salam ataukah selesai wiridan. Namun jumhur ulama madhab menyatakan ba'da salam langsung. Sebagian ada yang mengatakan istighfar dulu 3 kali. Ya, minimalnya istighfar dulu 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Habis itu silahkan takbiran. Sebagian mengatakan langsung saja habis salam takbiran. Kemudian juga tidak ada dalil tegas berapa jumlah takbiran selesai kali sholat itu. Ya.
Tidak ada juga dalil tegas apakah 10, 20, 30, enggak ada. Jadi silahkan seleluasanya. Begitu ya. Jadi memang kebanyakan para ulama menyatakan habis salam langsung. Dan ini berlaku tidak hanya untuk yang jamaah di masjid. Ibu-ibu di rumah juga sama. Ibu-ibu di rumah juga sama. Takbir muqayyad itu ba'da sholat, selesai salam ya bisa dikerjakan langsung. Habis itu silahkan wiridan. Misalkan kita takbirannya ya dengan redaksi tadi Athar Ibnu Mas'ud, mungkin bisa 5 kali, 7 kali, 10 kali, tergantung keleluasaan. Setelah itu silahkan lanjutkan wirid ba'da sholat. Dan terkhusus bagi yang jamaah di masjid, malah ya ini bagusnya memang habis salam, begitu ya. Supaya apa? Supaya juga jadi syiar. Barangkali ada orang belum paham, kan begitu. Bahwa ada anjuran takbir muqayyad di tanggal 9 sampai tanggal 13. Sehingga akhirnya dia jadi tahu, oh iya ya, ini berarti hari-hari kita dianjurkan takbiran. Atau juga untuk mengingatkan yang lupa. Mengingatkan yang lupa. Sehingga ketika orang-orang pada bertakbir, dan memang kan sunnahnya dijaharkan takbiran itu, ya, sehingga orang yang lupa jadinya teringatkan. Nah itu baik sekali begitu ya, sebagai edukasi, sebagai pembelajaran ya bagi jamaah masjid yang mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sedang lupa, ya sehingga ya bergema ya kalimat takbir itu ya setiap kali selesai sholat, begitu ya. Jadi boleh ba'da salam langsung, boleh juga wiridan dulu, gitu. Disesuaikan saja sikonnya, gitu ya. Pada dasarnya tidak ada masalah mau ba'da salam. Memang kebanyakan ulama, ya bahkan ulama yang 4 rata-rata menyatakan ba'da salam. Ba'da salam langsung takbiran. Demikian. Cukup Pak? Oh satu lagi. Oh tadi ada satu lagi ya? Belum dijawab ya? Oh ya, yang afwan ya. Satu lagi tentang apa tadi? Puasa. Oh ya, bukan puasa itu ya. Itu diantara adab menghadiri sholat id. Diantara adab menghadiri sholat id, antara Idul Fitri sama Idul Adha ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau untuk sholat Idul Fitri, ya sunnahnya kita makan dulu sesuatu. Nabi mencontohkannya dengan kurma. Kalau kita nasi kuning tidak apa-apa, ya. Kalau misalkan opor ayamnya sudah jadi, ketupatnya sudah jadi, tidak apa-apa ketupat, ya. Kalau orang kita kan belum ketemu nasi, belum makan, kan begitu. Intinya apa? Sarapan dulu. Sebagai apa? Sebagai pertanda bahwa hari ini hari berbuka. Tidak seperti hari sebelumnya, hari puasa. Sebagai pertanda itu. Begitu ya. Salah satu hikmahnya itu. Untuk memastikan, menetapkan bahwa hari ini hari berbuka. Bukan hari puasa. Makanya sarapan dulu sebelum ke lapangan. Adapun Idul Adha, ada perbedaan. Idul Adha itu dari sisi waktunya saja dia lebih disunahkan berpagi-pagi, lebih berpagi-pagi daripada Idul Fitri, kan begitu. Nah karena berpagi-pagi sekali sehingga sunnahnya juga tidak sarapan dulu. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya sarapannya langsung dengan menyantap daging kurban yang disembelih setelah sholat dan selesai khutbah. Begitu. Jadi itu anjuran saja. Anjurannya sarapannya itu dengan daging kurban yang disembelih. Begitu Pak. Makanya kenapa lebih berpagi-pagi? Supaya taruhlah misalkan waktunya sholat id itu kan boleh setelah terbit matahari. Namun para ulama menyatakan qadra rumhin, sebaiknya setelah matahari meninggi sekadar tombak. Meninggi sekadar tombak itu ya menurut perhitungan ahli falak itu 4 derajat. Naiknya 1 derajat itu 4 menit.
Kalau 4 derajat 4 menit kali 4 berarti 16 menit dari waktu syuruk. Kalau waktu syuruknya jam 6.00 berarti ya afdolnya kita boleh mulai mengerjakan sholat Idul Adha itu jam 6:16 sudah boleh sholat. Dan memang sunnahnya berpagi-pagi supaya ada waktu yang begitu lapang untuk menyembelih kurban. Apalagi di masjid sini misalkan 30 ekor butuh waktu panjang. Buka puasa apa? Ya sebentar kita sampaikan dulu. Nah itu para jamaah. Taruhlah misalkan karena startnya jam 6.16 ya, sholat dengan khutbah misalkan selesailah jam 7 gitu ya. Jam 7 sarapan itu kan kata dokter saja jangan lewat jam 9 kan begitu ya. Kalau jam 9 sudah bukan sarapan lagi ya. Nah artinya kan masih ada waktu tuh ya. Jam 7 sudah selesai, panitia langsung gercep begitu kan. Sembelih yang kelompok pertama, ibu-ibu sudah siap, tim ibu-ibu yang memasak. Bumbunya sudah diulek, bumbunya sudah disiapin, sudah di blender. Pokoknya tinggal bruk-bruk ya. Yang mungkin jam 8, jam setengah 9 sudah terhidang. Nah, itu akan lebih bagus. Ya, akan lebih bagus. Harus ada kerjasama yang apik ya antara panitia dengan tim memasak. Kalau mau sarapannya langsung daging. Dan itu pasti hewan pertama yang disembelih, terserah mau kambing kah ataukah mau sapi. Ya. Ya apalagi kalau misalkan ada tim khusus penjagal, tim khusus pengulit, ya, tim khusus yang memilah-milah daging sapi. Kan ada bagian terenak itu, Pak ya. Kalau lihat di tempat tukang jualan daging sapi itu ada gambar sapinya. Ini daging bagian apa? Katanya yang paling enak tuh bagian bawah punggung. Apa namanya istilahnya? Saya pernah lihat di Lotte Mart itu istilah-istilahnya. Nah itulah, itu bagian terenak itu. Ya. Nah ambil itunya buat sarapan. Tapi tidak boleh itu jadi upah untuk panitia. Itu catatan. Sarapan dari daging itu jangan sebagai upah bagi panitia. Kalau sebagai hadiah boleh. Misalnya gini, kelompok sapi pertama sudah dia menghadiahkan sekian kilo, silahkan masak. Untuk apa? Untuk kita makan bareng-bareng. Ya panitia siapa aja yang hadir di situ. Sebagai hadiatan, sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ya, karena tidak boleh ngambil upah dari daging kurban. Ya sebagaimana daging kurban ya tidak boleh dijadikan sebagai jual beli. Imam Ahmad menyatakan, aku heran kepada orang yang sudah mempersembahkan sesuatu kepada Allah, dia ambil lagi untuk jadi keuntungan diri. Artinya apa? Tidak boleh dijual belikan. Ya. Tapi hadiah boleh. Dan hadiah itu kan bisa untuk orang kaya juga. Ya tidak Pak? Ya. Orang kaya kalau dikasih hadiah doyan tidak? Sangat doyan, bukan orang miskin saja, gitu kan? Begitu para jamaah. Hadiah boleh, kalau hadiah boleh. Misalkan 5 kilo ya dimasak duluan. Ya sebagai hadiah untuk semua yang hadir di situ supaya sarapannya langsung santap daging. Satu lagi silakan. Baik. Itu apakah makmum atau jemaah itu sendiri langsung dia setelah salam kita bertakbir sendiri atau menunggu anak atau yang dilakukan oleh imam dulu saja. Jadi imamnya membaca takbirat baru jemaahnya Iya. Itu yang pertama, terus terakhir yang kedua. Nah ini kan mau takbiran nanti kan timnas main ini bisa. Timnas. Ya. Main sama mana nih? Kalau kita nonton bola nobar itu termasuk melalaikan malam takbiran itu. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Susah sih ya cari masyarakat Indonesia yang nggak doyan main bola gitu. Ada yang nggak bisa main bola tapi kalau nonton pokoknya hobi itu.
Bahkan yang luar biasa juga ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu juga jadi penggemarnya gitu. Baik. Tadi ya, bahwa takbiran yang muqayyad itu tidak dikomando. Ya, kalau pertanyaannya harus dikomando atau masing-masing semuanya menggemakkan takbir, semuanya. Nggak usah nunggu komando dulu. Makanya tadi saya sampaikan, jangan nunggu imamnya dulu takbiran. Karena ya bisa jadi imam lupa, bisa jadi kan. Ya. Atau memang imamnya nggak mau takbiran. Ya. Maka kalau imamnya nggak takbiran, ya makmum jangan. Makmum tetap aja takbiran. Ya. Masing-masing menjaharkannya. Begitu. Jadi jangan nunggu komando. Karena bisa saja kan kita singgah sholat di mana imamnya memang tidak takbiran. Karena memang misalkan langsung pergi atau dia lupa atau mungkin tidak tahu ilmunya. Bisa jadi kan. Maka kita inisiatif sendiri. Artinya tidak dikomando. Langsung bisa makmum masing-masing bertakbiran. Ya, dan semuanya nanti kalau menjaharkan takbir kan akhirnya menggema. Demikian. Kemudian yang kedua tadi, ya, pada dasarnya nonton sepak bola itu bisa saja ada pelanggaran di dalamnya. Ketika misalkan nonton pahanya, gitu ya, celananya di atas paha, ketonton, berarti kan kita lihat aurat orang. Tapi kalau dari kejauhan tidak kelihatan, ya pada asal hukumnya ya mubah saja, begitu ya. Baik. Namun ya tentu seorang muslim tarkuhu ma la ya'ni. Ciri kebagusan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Baik para jamaah. Itu kan sekedar hiburan saja gitu kan. Sekedar hiburan. Toh kalau timnas juara juga kita nggak kebagian bonusnya kan. Ya. Cuman hore-hore aja gitu kan. Baik para jamaah. Ya kalau ada sebagian orang mungkin Ustaz, ya, sekedar nonton aja dari kejauhan kok nggak kelihatan paha-pahanya itu, gitu kan? Ya usahakan ya mungkin sambil zikir, begitu ya, atau privasi saja di rumah, begitu ya. Maksudnya kan tidak ngumpul sama orang yang mungkin kebanyakannya lalai, kadang kebanyakannya tidak ngerti batasan. Ya nobarnya misalkan di kafe yang ada musik, ada macam-macam, ada ikhtilat, ya. Tentu itu lebih mending keadaannya dibandingkan orang yang nontonnya di rumah saja kan begitu. Tapi kurang asik Ustaz gitu. Nah, itu lain lagi. Kalau sudah banyak alasan ya kita khawatir nantinya terjerumus malah ke dalam ya sesuatu yang buruk dan dimurkai. Begitu ya. Jadi ya jangan hanya 2 jam mantengin tontonan tapi kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya kalaupun ya harus nonton gitu ya sewajarnya begitu ya, tidak berlebih-lebihan, terus tetap perhatikan batasan-batasan syariat dan ikutkan amaliyah-amaliyah tertentu di dalamnya. Begitu. Cuman memang susah, Pak. Makanya ya kalau para ulama ditanya tentang itu tinggalkan karena itu tidak bermanfaat. Kalau mungkin sebagian orang ya susah Ustaz ninggalin ini timnas ini. Kebanggaan saya gitu. Garuda di dadaku gitu. Barakallahu fikum. Ya tadi batasan-batasan syariat diperhatikan ya. Nongkrong dengan musik, dengan ikhtilat tentu berbeda dengan kita sendirian di rumah gitu ya. Kita bisa sambil zikir, bisa sambil takbiran, bisa sambil mengerjakan hal-hal lain yang bermanfaat gitu. Daripada mantengin tontonan 2 jam misalkan. Kemudian kita nggak dapat apa-apa. Tentu bagi seorang muslim ya 1 detik saja hilang tanpa pahala baginya kerugian kan begitu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan. Ada lagi? Ya silakan. Kemudian yang kedua terkait tadi makan daging itu kalau lambat pengolahannya terus penelitiannya atau menyiasati hatinya mungkin terus digoreng langsung dimakan itu boleh kalau jadi dagingnya kan lambat pengolahannya jadi hatinya digoreng langsung dimakan gimana?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. Ya, banyak sebenarnya pembahasan tentang Zulhijjah ini ya. Tentang urunan sapi dan unta ya. Karena kambing tidak bisa urunan. Kambing itu untuk satu orang saja. Tapi kalau unta dan sapi ala saba', ya kata Nabi bisa urunan 7 orang, maksimal 7 orang. Berarti kalau kurang dari 7 boleh nggak? Jelas boleh. Jelas boleh. Wong satu saja boleh, gitu kan? Maksimalnya 7. Berarti antara 1 dan 7 boleh. 2 orang boleh? Boleh. 3 orang boleh? Boleh. 4 orang boleh? Boleh. Sampai 5, 6 orang boleh. Maksimalnya 7. Berarti kalau 8 orang enggak boleh. Namun para ulama memberikan catatan. Kalau urunannya itu kurang dari 7 orang, maka yang urunan kurang dari 7 orang ini, salah seorang di antara mereka atau lebih tidak boleh nyetor kurang dari 1/7 harga. Contoh, antum join sama 1 orang teman, kita kurban sapi yuk, ya kita 2 orang berdua saja. Ada sapi itu gede banget, harga 21 juta. Antum 20 juta, ana 1 juta. Boleh gak ya? Enak di mana ini? Enak di yang 1 juta. Dia 1 juta dapat daging sapi, luar biasa. Boleh gak itu? Nggak boleh, karena 1 juta dari sapi 21 juta itu berarti tidak sampai 1/7. Tidak sampai 1/7. Berarti minimal orang kedua ini tentu berdasarkan kesepakatan. Boleh 50-50. Berarti 21 jadinya berapa? Berapa? 10,5. 10,5 ya. Boleh 50-50 atau boleh sesuai dengan kesepakatan. Tapi jangan sampai kurang dari batasan minimal 1/7. Anak cuman punya 3 juta. Berarti antum punya nggak 18 juta? Kalau berdua nih misalkan. Oh ada anak 18 juta. Ya sudah, deal. Anak 18 juta, antum 3 juta saja. Boleh ini? Boleh, karena harga sapinya 21 juta. Bisa dipahami? Pun demikian, kalau misalkan 3 orang. 3 orang nih. 3 orang, harga sapi 21 juta. Nah, tidak boleh di antara mereka ada yang setor kurang dari 3 juta. Ya. Boleh dibagi rata 3. 21 bagi 3 berarti berapa? 7 juta sewang. 7 juta. Si A 7 juta, B 7 juta, C 7 juta. Berarti kan itu bagi rata. Boleh juga berdasarkan kesepakatan ada yang kurang dari 7 juta. Ya sudah, si A 7 juta, si B 7 juta, misalkan si B 10 juta. Jadi 17, sisanya 4 juta. Boleh 4 juta satu orang setor 4 juta? Boleh, karena masih lebih dari 1/7. Masih lebih dari harga 1/7. Atau misalkan si C bilang, aduh anak cuma punya 3 juta. Antum berdua yang genapin ya. Ya si C 3 juta, berarti si A dan si B kalau mereka mau dibagi rata berarti berapa? 9 juta 9 juta. Sehingga terkumpul 21. Dan demikian seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi kurang dari 7 orang boleh. Tapi ya tidak boleh ada yang setor kurang dari harga 1/7 sapinya. Tergantung harga sapinya berapa, nanti ambil 1/7-nya jadi berapa. Maka batasannya itu, minimalnya itu. Kemudian tadi yang kedua apa? Oh iya, bolehkah hatinya yang dipakai sarapan tadi itu? Oh boleh, boleh. Tapi tadi bukan sebagai upah panitia. Itu sebagai hadiah. Kalau yang ikut makan itu orang kaya, hadiah. Kalau yang ikut makan itu orang miskin, berarti sedekah bagi dia. Begitu para jamaah. Karena mungkin tidak semua panitia itu orang kaya. Mungkin ada di antara mereka fuqara, masakin gitu ya. Yang bisa saja ya, mereka lebih besar tenaganya dari orang-orang kaya, kan begitu.
Orang miskin biasa kerja keras, orang kaya biasa duduk di kantor saja, begitu ya. Kerjaannya cuma di depan layar. Tentu mereka lebih terbiasa dengan kerja keras, gitu ya. Nah, kalau ada di antara mereka orang miskin, berarti hitungannya sedekah bagi mereka. Jadi boleh, tidak mesti dagingnya, hatinya juga boleh. Atau kepalanya dijadiin sop kepala, boleh. Buntutnya jadi sop buntut, tidak apa-apa, gitu ya. Handuknya bagaimana? Boleh, jadi coto Makassar, gitu kan? Kan begitu. Boleh. Pokoknya bagian dari daging kurban. Barakallahu fikum. Saya kira sudah Pak. Sudah 2 jam ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.